Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alvina Damayanti. Saya dari kelas Farmasi 3A. Di sini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Amilum Beras Ketan oleh Jasa Tipa sebagai bahan penghancur terhadap sifat fisik tablet vitamin B6 untuk memenuhi salah satu tugas teknik formulasi sediaan solid. Abstraknya yaitu telah dilakukan penelitian tentang pengaruh amilum beras ketan sebagai bahan penghancur terhadap sifat fisik tablet vitamin B6. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh amilum beras ketan sebagai bahan penghancur terhadap sifat fisik tablet vitamin B6. Tablet vitamin B6 dibuat menggunakan metode granulasi basah dengan bobot tiap tabletnya 150 mg. Tablet diformulasikan dalam 4 formula dengan bahan penghancur amilum beras ketan yaitu formula 1 5%, formula 2 7,5%, formula 3 10% dan formula 4 12,5%. Granul kering diuji kecepatan alirnya, sedangkan tablet diuji keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan dan waktu hancurnya. Hasil uji sifat fisik granul dan tablet dianalisis secara statistik menggunakan ANAVA satu arah sebagai bahan penghancur tablet vitamin B6 dengan konsentrasi 5-12,5%. Semua uji yang dilakukan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pendahuluan. Tablet adalah sediaan padat dibuat secara keempat cetak berbentuk rata atau cembung rangkap. Umumnya bulat, mengandung satu jenis obat atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan pada formulasi tablet berupa zat pengisi, zat pengikat, zat penghancur, zat pelicin, zat tambahan lain seperti zat pemberi rasa. Bahan penghancur ditambahkan untuk memudahkan pecahnya atau hancurnya tablet ketika berkontak dengan cairan saluran pencernaan. Bahan penghancur dapat berfungsi menarik air ke dalam tablet hingga mengembang dan menyebabkan tablet pecah menjadi bagian-bagian kecil. Amilum adalah salah satu substansi yang paling banyak terdapat di alam. Amilum dibentuk pada tanaman yang berwarna hijau melalui proses fotosintesis. Sumber-sumber amilum banyak terdapat pada biji-bijian dan umbi-umbian seperti amilum beras ketan. Metode penelitian menggunakan alat pengayak granul nomor 14 dan 18, silinder tetap dengan penyangga tidak bergerak, stopwatch, neraca analitik, alat uji kerapuhan, mesin pencetak tablet single punch, alat uji kehancuran tablet, alat penguji kekerasan, aspirator, dan almari pengering. Bahan yang digunakan yaitu vitamin B6, mg stearat, laktosa, gelatin, talk, etanol, amilum beras ketan, aqueous, dan iodium. Dapat dilihat dari tabel. Yang dibedakan yaitu pada laktosa dan amilum beras ketan. Metode penelitian. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Membuat larutan pengikat solutio gelatin 10% dengan kadar 10 bobot per bobot. 3. Zat aktif vitamin B6 dan pengisi laktosa dicampur sampai homogen. Lalu tambahkan larutan pengikat yang telah dibuat secara hati-hati hingga terbentuk massa kempal. Setelah terbentuk massa kempal, kemudian diayak menggunakan mesh nomor 14 hingga terbentuk granul. Massa granul yang terbentuk diratakan pada nampan setengah inci, lalu dikeringkan dalam almari pengering atau oven pada suhu 40-60 derajat Celcius selama 10 jam sampai kering. Setelah itu ayak menggunakan mesh nomor 18, lalu ditambahkan dengan bahan penghancur amilum beras ketan, bahan pelicin, dan bahan pelincir talk dan mg stearat. Evaluasi yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu ada 3. Pertama, uji kualitatif amilum beras ketan yang terdiri dari organoleptik, uji identifikasi, dan uji kelarutan. Kedua, uji sifat fisik granul yaitu kecepatan alir. Ketiga, uji pemeriksaan sifat fisik granul yang terdiri dari keseragaman bobot tablet, kekerasan tablet, uji kerapuhan tablet, dan waktu hancur. Hasil penelitian. Pada hasil uji kualitatif amilum beras ketan, pada uji organoleptis yang terdiri dari warna, bau, dan rasa, yaitu memenuhi persyaratan, yang mana warna berwarna putih, tidak berbau, dan tidak berasa. Pada uji identifikasi, tujuannya uji identifikasi ini yaitu untuk mengetahui kebenaran identifikasi amilum beras ketan secara fisiologis melalui uji organoleptis dan kebenaran secara kimia melalui uji kelarutan. Parameternya yaitu reaksi pada iodium terhadap amilosa menyebabkan warna biru, sedangkan pada amilopektin menyebabkan warna lembayung kemerahan.
Hasil amilum beras ketan dengan iodium menunjukkan warna lembayung kemerahan. Analisis tersebut menunjukkan bahwa amilum beras ketan yang digunakan mengandung amilopektin karena hasil uji identifikasi menggunakan iodium menunjukkan warna lembayung kemerahan. Yang ketiga, uji kelarutan. Parameternya yaitu amilum memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol. Hasil bahan yang digunakan sebagai bahan penghancur tablet vitamin B6 adalah amilum beras ketan. Kedua, hasil uji sifat fisik granul yaitu uji kecepatan alir granul. Uji ini bertujuan untuk mengukur kecepatan aliran granul dari hopper ke die pada mesin pencetak tablet. Parameternya, pada umumnya granul dikatakan mempunyai kecepatan alir yang baik jika kecepatan alirnya lebih dari 10 gram per detik. Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis waktu alir granul adalah ANAVA satu arah menunjukkan bahwa F hitung 0,834 lebih kecil dari F tabel 4,07. Hasilnya yaitu berdasarkan hasil uji terhadap kecepatan alir granul menunjukkan bahwa kecepatan alir granul pada formula 1, 2, 3, dan 4 tidak ada yang lebih dari 1 detik. Berarti tidak ada perbedaan kecepatan alir yang signifikan antar formula, sehingga tidak dilanjutkan dengan uji BNT. Hasilnya dapat dilihat pada tabel yang di atas. Yang ketiga yaitu hasil uji sifat fisik tablet yang terdiri dari uji kecepatan alir granul. Uji ini bertujuan untuk mengontrol mutu tablet yang merupakan indikator awal keseragaman kadar zat aktifnya. Tablet yang memiliki bobot yang seragam dapat diharapkan memiliki kadar efektif yang seragam pula. Parameternya, pada umumnya tablet dengan bobot 151 mg sampai dengan 300 mg jika ditimbang satu per satu tidak boleh ada dua tablet yang menyimpang dari bobot rata-ratanya sebesar 7,5% dan tidak boleh ada satu tablet pun yang menyimpang dari bobot rata-ratanya sebesar 15%. Hasilnya yaitu berdasarkan hasil uji keseragaman bobot tablet vitamin B6 yang terlihat pada tabel di samping menunjukkan bahwa pada formula 1, 2, 3, dan 4 telah memenuhi persyaratan keseragaman bobot tablet. Hasil ini dikarenakan tidak ada satupun tablet yang bobotnya menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan. Lalu ada uji kekerasan tablet. Uji ini bertujuan untuk agar dapat bertahan terhadap berbagai guncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakan, dan pengepalan. Kekerasan tablet yang cukup serta tahan terhadap penyerbukan dan kerenyahan merupakan persyaratan penting bagi penerimaan konsumen. Parameternya, tablet tidak bersalut harus mempunyai kekerasan 4-8 kg. Hasil menunjukkan bahwa formula 1, 2, dan 3 memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada formula 4 dengan bahan konsentrasi penghancur 12,5% mempunyai kekerasan tablet di bawah 4 kg, yaitu 3,16 kg. Hal ini kemungkinan disebabkan karena terdapat vinous dalam granul dengan jumlah yang cukup besar. Jumlah vinous yang disyaratkan yaitu antara 10-20% dari granul. Pada formulasi 4, jumlah vinous dalam granul mencapai 17%. Jumlah ini belum ditambah dengan vinous yang telah dihasilkan setelah pengeringan granul, sehingga jumlah vinous mencapai lebih dari 20%. Hal ini mengakibatkan tablet yang dihasilkan menjadi rapuh dan keping. Tablet dengan kekerasan kurang dari 4 kg masih dapat diterima asalkan kerapuhannya tidak melebihi batas yang ditetapkan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh penguji tersebut dapat diambil kesimpulan amilum beras ketan dapat digunakan sebagai bahan penghancur tablet vitamin B6. Variasi konsentrasi amilum beras ketan sebagai bahan penghancur berpengaruh terhadap sifat fisik tablet vitamin B6 yaitu semakin besar konsentrasi amilum beras ketan yang digunakan sebagai bahan penghancur maka semakin kecil kekerasan, semakin besar kerapuhan dan semakin singkat waktu hancur tablet vitamin B6. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.